Halo semua, kembali lagi di channel Belian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Ya teman-teman, kalau saya berbicaranya agak pelan, apa kedengarannya agak aneh mungkin ya? Karena saya mendapat masukan penjelasan saya terlalu cepat, jadi saya belajar berbicara yang agak pelan. Nah, setelah saya menjelaskan secara pelan, ada yang bilang Belian Tutorial kalau ngomongnya pelan agak aneh. Ya, jadi saya akan berbicara biasa-biasa ya. Jadi buat teman-teman mohon dimaklumi kalau bicaranya agak aneh ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas buat teman-teman supaya tidak gagal paham, ini cara memperbaiki channel yang rusak atau sengaja kita rusak atau tanpa sengaja kita rusak. Dan ini dapat ide konten juga dari komentar. Ya, jadi seperti ini ya. Saya tadi dapat pertanyaan. Dan ini saya bongkar rahasianya teman-teman. Mana ya? Ya ini ya teman-teman. Beli kenapa selalu share channel Insan Tutor di tab komunitas. Di komunitas padahal Insan Tutor channelnya sudah besar. Apa itu salah satu strategi dari Beli? Jawabannya apa? Tentu saja iya teman-teman. Nah, terus apa hubungannya? Apakah channel Belian Tutorial ini rusak? Kenapa saya share channel Insan Tutor? Ini akan saya jelaskan dan saya praktek langsung. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi saya akan bongkar langsung teman-teman. Nah ini ya, ini supaya teman-teman tidak apa. Ini salah satu contoh channel Insan Tutor ya. Ini kita ambil pennya ini saja ya. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini channel Insan Tutor kan dibangun 11 bulan yang lalu ya. Channelnya langsung nanjak. Nah sekarang turun. Nah semenjak ada yang namanya Super Tank turun. Itu juga sama terjadi dengan channel saya ya, Belian Tutorial. Juga turun ya. Ini grafik setahun teman-teman. Channel saya bangun dari 9 bulan yang lalu ya. Ini sempat naik sekali. Nah ini semenjak ada Super Tank udah pasti turun. Kenapa bisa turun? Karena saya berbagi rekomendasi. Jadi ini beda ya, apa namanya teman-teman, supaya tidak gagal paham. Nah, saya kan teman-teman sudah tahu ya, saya setiap ada yang memberikan Super Tank di video yang terbaru, saya share di tab komunitas. Jadi rekomendasi yang saya dapatkan itu saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi memang tidak semua dibagikan, tapi beberapa rekomendasi saya bagikan ke teman-teman yang memberikan Super Tank. Jadi paham ya. Jadi siapa yang share itu yang membagikan rekomendasi, tapi tidak semua. Nah, supaya teman-teman tidak gagal paham, apa sih maksudnya rekomendasi? Rekomendasi itu kurang lebih seperti tayangan, teman-teman. Setiap video mau ditonton satu orang itu akan menghasilkan tayangan. Kalau ditonton satu kali itu masuk penayangannya satu, tapi tayangan itu tergantung seberapa panjang videomu ditonton. Umpamanya videomu ditonton 3 menit mungkin bisa mendapat 10 tayangan, ditonton 4 menit bisa 15, ditonton full mungkin bisa dapat 30 tayangan. Ini baru perkiraan ya, supaya jelas seperti ini teman-teman. Ini saya buka salah satu video saya. Nah ini ya, video saya ini ditonton 177.000 orang. Jangkauan atau tayangannya berapa dapat? Yang didapatkan adalah 2,4 juta. Jadi dari ditonton 177.000, kita mendapatkan tayangan atau rekomendasi sebesar 2,4 juta. Nah tayangan ini ya, kalau kita nge-share di tab komunitas, ini yang diambil teman-teman. Siapa yang nge-share itu yang diambil ya. Nah kalau tayangan, nah supaya jelas apa itu tayangan, seperti ini teman-teman. Ini supaya teman-teman tidak bingung ya. Ini saya langsung praktekin. Nah seperti ini ya. Ini namanya tayangan ya. Belum saya klik, ini namanya tayangan. Nah ini kan saya skip ya. Semakin banyak orang yang nyekip videomu, nanti rekomendasinya akan semakin berkurang juga. Intinya itu udah masuk tayangan tapi nggak ditonton. Nah misal seperti ini ya. Ini kita klik Insan Tutor. Saya buka. Ini ditonton, saya tonton umpamanya lebih dari 31 detik ya. Ini kan kalau satu orang sih nggak masalah. Umpamanya kita tonton 3 menit, ini tayangannya udah banyak dapat teman. Udah dapat 10 ya. Saya yakin lebih sudah dapat 10. Nah, ketika ditonton videonya lebih dari 8 menit atau full, itu kemungkinan bisa 30 tayangan. Bisa lebih ya. Biasanya sih kalau secara komputer mungkin dapatnya 32 karena hitung-hitungan komputer selalu kelipatan angka 1, 2, 4, 8, 16, 32. Itu udah biasa dari dulu ya, supaya gampang biasanya settingnya seperti itu teman-teman. Nggak tahu sih sekarang memang pakai AI ya, memang lebih cerdas, mungkin 31, 32, 33 bisa print. Tapi perhitungan komputer kayak dulu tuh seperti itu, memang 1, 2, 4, 8, 16, 32.
Nah, umpamanya ditonton full kita dapat 32 tayangan ya. Tapi siapa sih yang nonton full? Nah, tayangan itu ketika kita share di tab komunitas, kita sudah membagikan tayangan channel kita. Makanya channel saya dan Insan Tutor semenjak ada Super Tank itu turun. Apakah kita rugi? Tentu saja tidak, teman-teman. Kan ada Super Tank, penghasilan penontonnya berkurang tapi penghasilannya nambah. Nah, teman-teman, cara gampangnya seperti ini. Saya kan sering nge-share channel di tab komunitas ya seperti ini. Ini channel saya sendiri, yang channel saya yang baru. Channel Insan Tutor paling sering saya share, dan ini yang dimaksud pertanyaan tadi, kenapa saya selalu nge-share channelnya Insan Tutor. Karena saya sering nge-share channel yang beda tema ini, teman-teman. Channel yang beda tema seperti ini ya, teman-teman kita yang memberikan Super Tank. Tentunya ketika saya nge-share di tab komunitas, itu yang diambilkan rekomendasi dari saya. Jadi mereka tentunya diuntungkan. Tetapi jujur ya, saya juga dapat keuntungan dari Super Tank. Jadi sama-sama untung. Nah, ketika kalau saya terlalu banyak nge-share channel yang beda tema, tentunya channel saya akan lumayan diacak ya. Kalau sedikit nggak masalah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, channel Insan Tutor view-nya langsung anjlok, channel saya juga anjlok. Tetapi kita tetap mendapat keuntungan dari Super Tank. Ya, kita nggak usah ditutup-tutupi ya. Teman-teman bisa lihat, adakah channel besar yang berani nge-share video di tab komunitas cara seperti ini? Mereka nggak berani, teman-teman. Karena mereka takut berbagi rekomendasi. Ya, jadi ya memang makanya ada yang menarik untuk memberi target atau tarif yang mahal untuk share di tab komunitas, karena mereka takut berbagi rekomendasi sehingga penonton mereka juga didapat, penonton mereka diambil. Ya, mereka ketakut. Kalau saya tidak, teman-teman, saya bisa memperbaiki channel sendiri, makanya saya berani men-share di tab komunitas. Tapi tentunya channel yang di-share ini diuntungkan karena mereka mendapat penonton alami, dan rekomendasi yang diambil adalah rekomendasi saya, bukan rekomendasi dia ya. Tetapi ketika channel mereka meledak atau besar, kita akan berkaitan dengan si channel yang kita share. Nah, di sanalah keuntungannya ya. Kalau saya nge-share channel Insan Tutor, kalau channel Insan Tutor meledak, saya akan ikut. Karena saya berkaitan dengan channel Insan Tutor, begitupun sebaliknya. Karena itu, setelah saya share channel teman-teman lain yang beda tema, saya tutup dengan channel Insan Tutor supaya saya tidak teracak, benar-benar teracak. Jadi masih ada, saya mendapat target penonton dari penonton Insan Tutor. Begitupun sebaliknya, Insan Tutor mendapat penonton dari target penonton yang sama. Jadi tidak semua full diacak. Karena mau bagaimanapun, konten tutorial kan penontonnya nggak setema semua. Pasti penontonnya ngacak, teman-teman. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang channelnya baru berkembang atau baru mempunyai fitur tab komunitas, sebaiknya jangan men-share channel kecil yang beda tema, karena itu target penontonnya beda, dan yang ngeklik tentunya nggak akan ada yang ngeklik mungkin ya. Nah, itulah yang berbahaya ya. Kalau nggak ada yang klik, tentunya tayanganmu dianggap tidak bagus, dan rekomendasinya juga jadi kurang bagus. Jadi sebaiknya teman-teman share di tab komunitas. Kalau channel kecil sebaiknya sama satu tema, kemungkinan ada 1-2 orang yang akan ngeklik, itu rekomendasi akan dapat ya, setidaknya rekomendasi berkurang tapi ada yang ngeklik. Yang kedua, kamu share channel besar yang setema juga bagus, atau channel besar yang beda tema juga mendingan, karena channel besar tentunya masih banyak punya penonton aktif ya, dan itu tentunya pasti akan ada yang ngeklik nanti di tab komunitasmu, sehingga juga rekomendasimu nggak dianggap jelek. Karena Anda nge-share di tab komunitas terus tayangannya muncul nggak ada yang ngeklik, itu juga kurang bagus. Nah, itulah penyebabnya saya, kalau channel saya masih kecil, biasanya nggak nge-share channel yang beda tema. Tapi kalau nge-share yang satu tema atau channel besar yang satu tema, itu malah bagus kalau ada yang ngeklik, intinya ya. Karena kita akan dianggap berkaitan. Makanya saya dulu disenggol oleh channel besar lain yang menyenggol saya, malah saya share di tab komunitas ya. Tentunya kita akan berkaitan ya. Nah, itulah namanya upload video. Penonton saya habis nonton channel besar tersebut, nonton channel saya berkaitan, nanti penontonnya dia yang nonton otomatis akan mendapat rekomendasi video saya yang muncul di beranda penontonnya dia. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau nggak ada yang ngeklik sama sekali, itu tidak bagus. Nah, itu yang menyebabkan bisa rekomendasi yang acak-acakan, dan rekomendasimu tidak bagus dibaca oleh komputer YouTube. Intinya setiap Anda yang nge-share di tab komunitas, kalau ada yang ngeklik, itu bagus. Tapi kalau saya umpamanya meng-share yang beda tema, tentunya rekomendasi saya berkurang. Makanya saya selalu tutup dengan channelnya Insan Tutor supaya tidak habis rekomendasi saya teracak ya. Jadi tetap kita dapat rekomendasi yang tertarget. Meskipun penonton saya berkurang karena saya membagikan rekomendasi, tapi jujur saja saya penghasilannya bertambah. Nah, kira-kira seperti itulah rahasia saya untuk memperbaiki channel saya supaya tidak terlalu teracak. Walaupun teracak sedikit, tapi kita bisa dibantu oleh channel Insan Tutor dengan
penontonnya yang setema, ataupun channel Insan Tutor sama ya. Jadi Insan Tutor mau bikin konten macam manapun, diacak atau apapun, tetap dapat rekomendasi dari channel saya. Jadi seperti itulah, intinya bersatu ya. Jadi bekerja sama tetap lebih baik daripada sendirian intinya. Nah, mungkin penjelasan ini ada yang kurang paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalau kurang jelas. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.